Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Rina pada materi kimia pertemuan pertama di kelas 11, yaitu dampak pembakaran senyawa hidrokarbon dan langkah-langkah penanggulangannya untuk mengatasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon tersebut. Apa itu senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari atom hidrogen dan karbon. Dan nanti beberapa senyawa turunannya ada yang mengandung oksigen, sulfur, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat di sini gambar perkotaan dari bahan bakar minyak yang digunakan oleh kendaraan-kendaraan, bisa juga dari pabrik-pabrik yang mengakibatkan banyaknya asap-asap. Ya, nah asap itu dapat dari mana? Asap itu dari pembakarannya, pembakaran senyawa hidrokarbon. Yuk kita lihat materi kita dalam bentuk peta konsep yang Miss Lina buat ya. Pembakaran senyawa hidrokarbon itu akan menghasilkan dua tipe. Ada pembakaran yang sempurna dan ada pembakaran yang tidak sempurna. Pembakaran sempurna itu akan menghasilkan gas CO2, karbon dioksida, dan gas air. Kalau pembakaran yang tidak sempurna itu akan menghasilkan gas karbon monoksida, partikulat karbon, dan gas H2O. Apa itu partikulat? Partikulat itu partikel yang ukurannya lebih besar. Tapi dianya ada di udara. Jadi kalau mau lihat tuh seakan-akan kalau lagi di jalan raya kamu pegang pipi kamu kok kayaknya berpasir ya. Nah, itu berarti wajah kita sudah terkena partikulat karbon. Berbahayakah karbon dioksida dan karbon monoksida, Miss? Iya, berbahaya. Apa bahayanya? Mereka sama-sama gas beracun. Yang mana yang lebih beracun? Sama beracunnya, tapi yang lebih mengakibatkan fatal, menyebabkan kematian itu adalah gas karbon monoksida. Kenapa bisa? Ya, kenapa bisa? Karena nanti gas karbon monoksida ini akan berada masuk ke dalam darah kita. Darah kita itu mengandung zat besi. Oke, nah si karbon monoksida ini akan menghancurkan sel-sel besi, membuat sel-sel besi dalam darah kita menjadi berkarat. Dan ingat, oksigen yang dibawa itu oleh darah kita menuju ke seluruh tubuh dan ke otak. Nah, nanti akan diikat oleh si karbon monoksida. Jadi kita bisa kekurangan oksigen. Hal itulah yang bisa mengakibatkan kematian. Kalau gas karbon monoksida sebenarnya sama, tapi gas karbon monoksida lebih berdampak kepada lingkungan, yaitu pemanasan global. Jadi yang terdiri kita langsung itu adalah gas karbon monoksida. Dan gas yang dihasilkan dari persenyawaan belerang, dari sulfat, sulfit, itu menyebabkan hujan asam, ya, menyebabkan hujan asam. Apa itu hujan asam, Miss? Hujan asam terjadi apabila ada polutan ya kita bilang yang menyebabkan polusi itu kita sebutnya polutan dari persenyawaan S dengan O yang berikatan nanti yang bereaksi dengan air akan mengakibatkan hujan asam. Asamnya yang terjadi atau apa dong? Berarti H2O ditambah dengan SO4 akan menghasilkan H2SO4. Itu asam sulfat. Oleh karena itulah, dalam kehidupan sehari-hari, air hujan bisa dimanfaatkan menjadi air baterai atau air aki, ya. Nah, kalau gas-gas yang diakibatkan oleh N dan O yang dalam persenyawaan nitrat dan nitrit ini akan menyebabkan terbentuknya kabut asap atau smoke. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat berkabut itu kok siang-siang berkabut ya, itu bukan kabut tapi itu adalah asap-asap dari kendaraan-kendaraan yang mengakibatkan kita juga tidak bisa bernapas dengan lega. Terakhir ada partikulat karbon dan PB timbang. Ini juga berbahaya ya kalau sudah mengendap di dalam darah dan paru-paru kita. Oke. Solusinya apa yang mungkin kita bisa lakukan? Nanti kita akan pelajari lebih lagi di pertemuan kita. Langkah-langkah yang mungkin kita bisa lakukan yaitu satu, penghijauan.
Tanamin lagi tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan di sekitar kita saja dulu. Kalau tidak, bisa di tempat yang lebih luas. Secara berkelompok mungkin bisa di tempat yang lebih luas. Yang kedua dengan konverter katalitik. Apa itu konverter katalitik? Nah, di situ ya, kamu sudah ada pertanyaan, apa itu konverter katalitik? Tandain konverter katalitik adalah, coba kamu cari tahu, Miss Lina mau tahu seperti apa usaha kamu untuk mengatasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon ini. Poin yang pertama, electronic fuel injection atau EFI. Oke, apalagi itu, Miss? Oke, kita cari tahu lagi nanti di pembelajaran kita. Oke, dan yang terakhir kita bisa menggunakan sel bahan bakar atau fuel cell atau yang suka disebut dengan bahan bakar alternatif. Mengurangi pemakaian bahan bakar minyak. Oke, insya Allah paham dengan materi yang sudah Miss Lina beri secara ringkas ini. Semoga memudahkan kamu untuk belajar di awal semester di kelas 11 ini. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.